Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh tim Mount Hermon Church yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang perbesar kapasitasmu. Bapak Ibu Saudara, percayalah dalam dirimu ada sesuatu yang Tuhan taruh. Sepakat dengan saya? Percaya, ada talenta, ada karunia yang Tuhan taruh. Tapi yang menjadi persoalan, apakah engkau mau memperbesar kapasitasmu? Hari ini kita belajar tentang perbesar kapasitasmu. Kalau bicara soal kapasitas, Bapak Ibu Saudara, kita pasti bertanya apa sih artinya kapasitas? Bapak Ibu Saudara, pengertian dari kapasitas adalah kemampuan atau daya tampung suatu objek atau sistem untuk melakukan tindakan atau menunjang sesuatu. Kapasitas dapat diartikan sebagai, saya mencatat sini, ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap, seperti panas atau listrik, keluaran maksimum, kemampuan reproduksi, kemampuan kapasitor. Itu kapasitas pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjut kita baca firman Tuhan hari ini saya diberkati dengan firman Tuhan beberapa minggu ini. Saya diingatkan oleh Roh Kudus tentang perbesar kapasitasmu. Jangan puas dengan apa yang sudah engkau capai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan puas dengan apa yang kau miliki hari ini. Amin. Jangan berpuas diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi dasar atau rema firman Tuhan yaitu di Matius 25 ayat 15 sampai 30. Sama-sama kita baca yuk. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti sore mau bepergian keluar yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lanjut. Yang seseorang diberikan 5 tahun ya, lanjut. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lanjut. Hamba yang menerima 5 talenta aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatan itu hai hambaku yang baik dan setia. Kalau saja dalam perkara kecil, aku akan memberi kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Maksudnya ada Lanjut. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lanjut. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Itulah berkata, Tuhan, Aku tahu bahwa dalam musim yang menyamai di tempat karena Tuhan tidak menabur dan mengumpul dari tempat manapun yang tidak menanam. karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi Siapa yang mempunyai apapun juga akan diambil daripadanya campakkanlah apa yang aku ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan petani. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, saya percaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Saya diingatkan awal tahun ini, perbesar kapasitasmu. Ketika kau masuk di tahun yang baru, di tahun 2025, mulai tanggal 1-2, Roh Kudus mengingatkan untuk perbesar kapasitasmu. Bapak Ibu Saudara, dari Natal kemarin saya ketemu orang selalu bilang gini, gila ya tahun 2025 ini tahun yang gak jelas. Ada yang ketakutan. Tahun 2025 ini bahaya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, ketika kita nggak terhubung dengan Tuhan, kita pasti bilang tahun 2025 tahun yang gak jelas, tahun yang menakutkan. Bukankah setiap tahun itu tahun yang menakutkan? Bagi orang yang di luar Tuhan. Tapi kita yang di dalam Tuhan, yang mengerti musim dan waktunya Tuhan, saya percaya justru saya bilang tahun 2025 tahun yang semakin jelas. Buat saya pribadi, buat keluarga saya melihat ada tuayan, saya melihat ada berkat Tuhan. Makanya Roh Kudus bilang gini, perbesar kapasitasmu. Roh Kudus mengingatkan, Anto, jangan puas dengan apa yang sudah kamu terima, dengan apa yang sudah kamu lakukan. Terus berlatih, terus belajar, terus membuka diri, terus belajar, terus perbesar kapasitasmu. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dari bacaan tadi, ada seorang diberikan 5 talenta. Ketika dikasih 5 talenta apa? Yang dia lakukan apa? Dia bertindak, dia mengolah, dan dia mengalami keuntungan 5 talenta. Haleluya. Kenapa dia bisa mendapatkan 5 talenta? Berarti dia ada usaha, dia ada respon, dia mau memperbesar kapasitas. Yang 2 talenta, dia menerima 2 talenta dan dia apa? Mengolahnya dan dia dapat laba 2 talenta. Tapi perhatikan yang menerima 1 talenta, Bapak Ibu Saudara. Dia sebelum dia tahu tuannya, dia sudah menuduh tuan yang jahat dan kejam. Lalu dia menggali lubang dan menyimpan 1 talenta. 1 talenta dia menyimpan dan dia tidak melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, talenta dalam Alkitab ya, kalau kita belajar ya, ini saya mengupas sedikit dari talenta biar kita tahu informasinya. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah tahu berapa nilai talenta dalam kitab suci jika dirupiahkan sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 jawaban ya Bapak Ibu. Yang pertama, talenta yang disebut dalam Injil, yaitu Matius yang kita baca tadi atau Lukas 19. Di sana talenta adalah ukuran berat setara dengan 34 kg Bapak Ibu Saudara. Itu talenta. Jika dihubungkan dengan sistem pembayaran di zaman itu menggunakan perak, maka 1 talenta adalah 34 kg perak. Harga perak per gram sekitar 13.000 per gram. Sehingga 1 talenta bernilai, Bapak Ibu Saudara, 1 talenta bernilai 442 juta. Wow, luar biasa. Ini menurut perhitungan. Lalu yang kedua, dengan membandingkan upah pekerja di masa Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini masalah talenta tadi. Kalau kita bandingkan dengan upah pekerja di masa Yesus, upah pekerja sehari adalah 1 dinar. 1 dinar. Bapak Ibu Saudara, 1 dinar adalah 1 koin perak sebesar 3,9 gram. Jadi 1 talenta setara dengan 23,9 tahun upah harian pekerja. Asumsi menggunakan UMR. Ini literasi saya baca dan dicatat tahun 2019 Jakarta. Ini data 2019. Jika kita asumsikan dengan menggunakan UMR Jakarta 2019 sekitar 3,9 juta per bulan, maka 1 talenta setara dengan 3,9 kali 12 kali 23,9. Bapak Ibu Saudara, hasilnya berapa? 1,2 miliar Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan heran dalam perumpamaan Yesus,
sang tuan marah kepada hamba yang tidak menggunakan talentanya. Bahkan, bayangkan ada pemodal yang menitipkan uang 1 miliar kepada kita, tentu saja pemodal mengharapkan bunganya. Jadi makanya ketika tuannya balik dan satu orang yang menerima talenta, dia langsung taruh di lubang, dia nyimpan, dia tidak mengolahnya, maka dia adalah menjadi hamba yang jahat. Bapak Ibu Saudara, talenta juga diartikan apa? Talenta itu kemampuan yang Tuhan berikan. Kalau tadi talenta ukurannya apa ya? Ukuran nilai uang ukurannya menjadi alat tukar. Tapi ada talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kau punya talenta dan karunia, amin. Sejak lahir Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan untuk perbesar kapasitas. Bapak Ibu Saudara, jangan pakai pengalamanmu di tahun 2024 bawa di tahun 2025. Jangan pakai keberhasilanmu di masa lalu engkau bawa pengalamanmu di tahun 2025 ini dengan kebanggaan pengalaman masa lalu. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya ada urapan baru, amin. Firman Tuhan juga bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah sehari, Bapak Ibu Saudara, amin. Makanya kita bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak setiap kita perbesar kapasitasmu, amin. Sebagai pemusik, ayo perbesar kapasitas. Sebagai pembicara pengkhotbah, perbesar kapasitas. Jangan menutup diri. Sebagai worship leader, perbesar kapasitasmu. Bagaimana caranya? Kita dengar, kita lihat orang lain, kita tangkap, kita kembangin, kita modifikasi, amin. Itu kita perbesar kapasitas. Lalu bicara soal kapasitas, Bapak Ibu Saudara, selalu bicara tentang hati. Kapasitas hati, amin. Saya analogikan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Engkau pengen jadi berkat, tapi kapasitas hatimu kecil. Tergantung ukuran apa yang kau pegang atau wadah yang ada padamu. Bapak Ibu Saudara, saya menganalogikan atau contoh. Engkau punya gelas, satu gelas air. Engkau cuma bisa memberkati mungkin apa? Dirimu dan mungkin 1-2 orang bisa minum. Tapi kalau engkau punya air di baskom, engkau bisa memberi orang minum, bisa berapa orang? 10 orang, 15 orang, amin? Kalau engkau punya kapasitas air 1 kolam renang, engkau bisa memberi minum kepada orang, bisa 100 sampai 200, amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, tergantung kapasitasmu. Engkau mau dipakai Tuhan di tahun 2025? Membuka diri, amin? Perbesarlah kapasitasmu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, mereka apa? Mereka berespon. Mereka mau apa? Melakukan sesuatu, memperbesar kapasitas mereka. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya rindu berbagi. Saya percaya ini memberkati Bapak Ibu Saudara, karena saya diberkati. 3 hal untuk memperbesar kapasitas. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya mencatat di sini, Roh Kudus ingatkan, bertanggung jawab. Ada berapa banyak orang yang gak bertanggung jawab? Jangankan bertanggung jawab terhadap pekerjaan, hal-hal yang dipercayakan orang lain atau dipercayakan Tuhan kepada kita. Dirinya sendiri aja dia gak mau bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2025 perbesar kapasitasmu, sehingga engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Responi dan lakukan, Bapak Ibu Saudara. Perbesar kapasitas. Bagaimana caranya? Kita harus bertanggung jawab. Coba cross check hidup kita. Apa yang belum kita lakukan? Apa tanggung jawab yang belum kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai bertanggung jawab, setiap kita harus setia terhadap perkara-perkara kecil dan benar terhadap perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Coba cross check hidupmu. Apakah kau bertanggung jawab terhadap perkara-perkara kecil? Contoh apa? Buang sampah. Contoh. Tanggung jawab dalam pelayanan. Contoh. Engkau dipercayakan di dalam pekerjaan. Apakah engkau bertanggung jawab? Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat
hal-hal yang kecil yang kau lakukan dengan setia dan konsisten, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa. Hari ini saya senang ya, saya bangga saya melihat Evelyn ya. Evelyn udah jadi singers. Waktu ketemu awal maminya bilang, Anto ayo bantu bisa ini tentang lagu, tentang pujian. Saya bilang percayalah, Tuhan akan pakai Evelyn luar biasa. Ikutin waktu Tuhan, belajar. Oma di belakang usia udah 80 mau 90. Dia bilang seperti ini, Pak Anto, saya rindu cucu saya sebelum saya dipanggil Tuhan. Dia bisa menjadi berkat dalam pujian penyembahan. Dan saya percaya Tuhan akan pakai, amin. Setiap kita ketika kita mau bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil, dijadwal jadi singer, dijadwal jadi pemusik, pengkhotbah, kita belajar bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana engkau mau dipakai hal-hal yang besar, hal yang kecil aja yang engkau nggak taat, engkau nggak lakukan, engkau anggap sepele, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjalani hari-hari di tahun 2025, saya bilang, awasi pikiranmu, awasi lidahmu, perkataanmu, awasi perbuatanmu. Dengan apa? Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Perbesar kapasitasmu. Bapak Ibu Saudara ingat janda di Sarfat ketika Elia datang dan dia bilang apa itu di 1 Raja-Raja ya. Di 1 Raja-Raja, ya 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda Sarfat. Elia bilang, buatkan saya sepotong roti bundar kecil. Tapi janda Sarfat bilang gini, saya sisa punya minyak dan terigu dikit lagi. Saya mencari kayu ketika saya pulang, habis makan dan semuanya selesai dan mungkin saya dan anak-anak saya mati. Tapi Nabi Elia mendengar perkataan Tuhan dan bilang, lakukan buat saya dulu baru buat kamu, dan minyakmu, tepungmu tidak akan habis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika wanita atau janda ini menyiapkan wadah, menyiapkan dibuli-buli, seberapa dia menyiapkan, demikianlah Tuhan memberkati. Amin. Engkau menyediakan kapasitas hatimu seperti gelas, 1 air gelas, 1 baskom, atau 1 kolam kapasitas hatimu. Demikian Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Tergantung keputusan, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang bertanggung jawab. Setiap kita punya proses, amin, dalam nama Yesus, amin. Setiap kita punya proses, Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat gereja ini ada dalam prosesnya Tuhan. Semakin Tuhan bawa, diperbesar kapasitas, amin. Karena saya ibadah baru kedua kali ibadah saya sudah ada di Mountain Church. Ibadah kedua saya memimpin pujian di Bekasi. Saya melihat baru ada Pak Karel, Bu Odi. Kita memulai itu waktu gerakan cepat, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat apa? Ada tanggung jawab. Amin. Setia bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Setiap perkara kecil, setia, benar. Lakukan, Bapak Ibu Saudara. Perbesar kapasitasmu. Ada orang bertanya kepada saya seperti ini, Anto, sebenarnya Panto, lu gitaris apa vokalis sih? Kadang nyanyi, kadang main gitar, kadang bass, kadang main piano, kadang main drum, kadang khotbah. Sebenarnya lu gitaris apa vokalis atau pengkhotbah sih? Saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya bilang, saya anak Tuhan, saya bangga melayani Tuhan. Jadi apa saja ketika Tuhan kasih kesempatan, saya akan menggunakan waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, amin. Tuhan akan mempercayakan. Saya sendiri bingung, kok saya bisa tiba-tiba main bass, tiba-tiba main piano. Gak ada satupun yang ngajarin, Bapak Ibu Saudara. Ketika dalam pelayanan saya main gitar akustik, tiba-tiba hari itu pemain piano gak datang. Bapak Ibu Saudara, saya belum pernah main, Bapak Ibu Saudara. Cuma nada dalam hati, dan saya cuma lihat, oh iya. Akhirnya dia gak datang, saya langsung, Bapak Ibu Saudara, saya main piano. Melodi udah ada, nada udah ada, tinggal main C, makanya sampai sekarang transpose. Tapi bisa menghandle ibadah. Lalu pemain bass gak datang, tiba-tiba udah latihan, gak datang, ada sesuatu dan lain-lain. Saya backup bass, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mau Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar, bertanggung jawab. Amin. Bertanggung jawab adalah salah satu nilai engkau akan mengalami apa? Engkau diperbesar kapasitas. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah
respon dan bertindak, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Ketika Tuhan memberikan 5 talenta, dia apa? Respon dan bertindak, amin. Dia langsung terima 5 talenta tadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tadi aja kita baca Pak, talenta itu diumpamakan apa? Seperti hal kerajaan surga. Berarti ini sangat penting. Tuhan mau mengajarkan kita untuk menghargai talenta-talenta dalam hidup, karunia-karunia dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, untuk kita dapat diperbesar kapasitas, selain pertama bertanggung jawab tadi, yang kedua respon dan bertindak. Engkau sudah bertanggung jawab, tapi ketika ada tugas baru, ada visi baru yang Tuhan kasih sama engkau dan engkau tidak merespon, engkau cuma dengar, engkau tidak respon dan bertindak, maka engkau akan dipakai seperti sesuai kapasitasmu saat ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Bagaimana kau dipakai besar tergantung engkau menyediakan kapasitas saat ini, Bapak Ibu Saudara. 5 talenta dan 2 talenta, ketika hamba-hamba yang tadi menerimanya, mereka berespon dan bertindak. Yang 5 talenta dia terima, lalu apa? Dia mengolah. Dia mulai memikirkan bagaimana caranya saya bisa dapat keuntungan. Dia bisa lakukan usaha, dia bertindak, entah dia jualan, dia berbisnis, dan dia mendapatkan 5 laba ya, keuntungannya, 5 keuntungan. Dan Tuhan dia bilang apa? Engkau hamba yang baik, hamba yang setia, mari bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Yang mendapat 2 talenta juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Dia berespon dan bertindak. Bapak Ibu Saudara, dalam berespon dan bertindak ini Bapak Ibu Saudara luar biasa. Kita bisa belajar, kita perhatikan orang yang respon dan bertindak pasti nilai-nilai seperti dia sigap, dia cekatan, dia taat, dia setia, dan dia konsisten Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Simon Petrus ketika di Lukas 5, cerita di Lukas 5 ketika Yesus bilang bertolak lebih dalam dan tebarkan jalamu. Bapak Ibu Saudara, Petrus juga beralasan lagi, guru sudah sepanjang malam, tapi karena kau yang menyuruh, dia respon, dia dengar, dan dia bertindak, dan dia kita dengar apa? Kita lihat dia mengalami apa? Banyak tangkapan ikan. Dia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, amin. Kenapa? Dia respon dan bertindak. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau nggak berespon dan bertindak, engkau akan ketinggalan. Engkau harus mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Di gereja ini saya melihat apa? Gereja ini membuka diri luar biasa, amin. Tadi ada lomba lagu Mandarin, ada kuis Alkitab. Dibuka setiap kita untuk melayani Tuhan. Engkau yang diberikan karunia dan talenta bisa menyanyi, bisa menyembah Tuhan, main musik, ayo semangat sama-sama. Jangan puas dengan apa yang ada padamu, amin. Memang dalam prosesnya itu kadang kita mengalami apa? Kekecewaan. Itu biasa, latihan otot iman kita, men. Orang yang diperbesar kapasitasnya, dia harus melalui proses demi proses yang namanya kegagalan, kekecewaan, luka. Kadang memundur, kadang tidak bersemangat. Itu biasa, itu latihan otot iman rohani kita, men. Harus, amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kau mengalami tekanan, percayalah, kau sedang diperbesar kapasitasmu. Bola pingpong, kalau dikasih ditekan pelan aja, dia lompatannya cuma segini. Tapi kalau tekanannya kuat, tantangannya sampai di atas, amin. Makanya setiap proses, masalah, engkau mengalami kesakitan, engkau mengalami seperti kok aku nggak kuat. Percayalah, engkau sedang diperbesar kapasitasmu, amin. Engkau cuma dengar, engkau cuma respon dan bertindak. Tuhan lagi mau bawa engkau dalam musim apa? Ibu Saudara, kita harus menangkap. Ada banyak orang yang tidak tahu tentang waktu dan musim hidupnya. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan engkau ada dalam musim lembah kekelaman, ya musimnya memang dia harus melewati proses itu. Kalau kita nggak tanya Tuhan, kita salah berespon, kita salah bertindak. Kita akan menganggap Tuhan jahat. Saya sudah setia menyembah Tuhan, saya setia melayani. Kok saya mengalami seperti ini? Tuhan jahat. Kenapa? Kita nggak ngerti musim yang Tuhan sedang kerjakan. Bukankah persoalan itu baik? Kalau kita responi dengan baik,
Bukankah kelemahan-kelemahan dalam hidup kita mendatangkan kebaikan? Bukankah kelemahan-kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi nyata? Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan cepat mengambil keputusan atau respon yang salah. Saya dapat quote seperti ini. Respon yang benar. Ketika kau punya respon yang benar, masalah yang besar pun akan jadi kecil. Amin. Bisa hilang. Amin. Kenapa? Ada Yesus. Haleluya. Ada belas kasihan, ada pengampunan. Tapi kalau engkau nggak punya Yesus, saya pastikan responmu bisa salah. Masalah yang kecil pun bisa jadi meledak. Amin. Bisa buyar, bisa hancur, bisa berantakan. Saya sudah melihat orang yang hidup tidak ada nilai kebenaran, tidak mencintai firman, hidupnya berantakan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia tidak mencintai Kristus dan kebenarannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami bahwa Tuhan mau memakai kita, ayo kita respon dan bertindak. Kita respon dan bertindak. Jangan banyak tanya. Ada orang yang sudah melihat mujizat, tapi masih banyak nanya Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang sudah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan luar biasa, tapi masih belum percaya Yesus. Sudah mengalami kesembuhan, di tempat ini sudah mengalami mujizat Tuhan, kelepasan, berkat-berkat Tuhan, tapi masih belum percaya sama Yesus. Kalau nggak salah tadi saya dengar ya, mungkin Pak Gembala tadi khotbah ya, kita boleh jadi anak pendeta, tapi belum tentu kita percaya sama Tuhan. Atau kita boleh sebagai pendeta, tapi belum tentu kita benar-benar percaya sama Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya Yesus luar biasa. Untuk diperbesar kapasitasmu, engkau harus respon dan bertindak. Haleluya. Haleluya. Kalau baru dibilang, suaramu fals. Jangan kecewa, jangan marah, jangan mundur dari gereja. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika saya datang dari Maluku, saya gabung satu band. Tahu nggak yang saya kerjakan? Saya nyopir, saya angkat barang, semua saya lakukan Bapak Ibu. Lalu saya WL. Bapak Ibu, waktu itu kita lagi pelayanan KKR anak muda luar biasa. Luar biasa. Aku diberkati, aku dilimpahi. Tapi setelah turun Bapak Ibu Saudara, ada manajer kami sekalian pendeta muda. Waktu makan, Bapak Ibu Saudara, saya udah capek, udah ngelakuin semua yang terbaik. Waktu makan Bapak Ibu Saudara, dia bilang gini, lawatan Tuhan yang luar biasa, dahsyat banget, orang diberkati. Tapi tahu nggak perkataan dia bilang gini, Anto, tadi saya nggak suka dengar suaramu model bebek. Suaramu model bebek. Gimana suara bebek? Suara saya ngerok gini, serak. Tapi suara kamu kayak suara bebek. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara. Tadi saya cuma diam, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu tahu, saya berespon. Oh bisa jadi ini ujian buat saya, respon saya. Jangan cepat marah, jangan cepat kecewa. Belajar. Mau dipakai Tuhan, harus belajar. Amin. Ketika kau diproses, ujian tuh nggak enak, tapi setelah lulus enak banget. Amin. Ujian kita harus mempersiapkan diri. Engkau mau dipakai Tuhan besar, persiapkan diri. Amin. Responi, bertindak. Haleluya. Ada masalah-masalah yang nggak perlu kita harus fokus dengan masalah itu. Udahlah, rock and roll aja dalam hidup ini. Apalagi soal makan minum, Bapak Ibu Saudara. Jangan bicarakan soal makan minum. Aduh, itu udah level lain Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekarang kita cuma bicarakan Yesus lah. Amin. Masih ada Yesus dalam hidupmu, itu luar biasa. Amin. Engkau punya banyak uang, engkau diberkati melimpah, tapi kalau engkau kehilangan pribadi Yesus, itu sebuah kemalangan Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah kemalangan. Papa Mama mertua, waktu kami melepaskan tahun 2024 ke 2025, kita berbagi dan saya bilang, Papa Mama, jangan takut selama kami masih melayani Tuhan. Jangan takut. Saya bilang gini, Pak, Ma, sekali-sekali kalian gak usah tolong kami. Lihatlah Tuhan saya hebat apa enggak. Saya bilang di mertua Bapak Ibu Saudara, mertua orang Batak, tapi kenapa saya percaya saya anak Tuhan dan saya sudah mengalami janji-janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masalah saya merespon sesuatu yang ini memperbaiki karakter saya,
Ini membuat saya bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu, kita perbesar kapasitas. Amin. Amin. Saya percaya gereja ini juga sedang diperbesar kapasitas. Amin. Saya percaya gereja ini sebentar lagi buka cabang kiri kanan. Amin. Haleluya. Amin. Harus perbesar kapasitas. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, untuk kita diperbesar kapasitas kita, yang pertama tadi ingat bertanggung jawab, yang kedua respon, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, melakukan firman dan hidupi manusia roh. Amin. Hidupi manusia roh. Itu adalah kekuatan kita. Amin. Engkau mau dipakai Tuhan besar, tapi manusia rohmu lemah, manusia rohmu kecil. Karena saya melihat seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi tidak mencintai firman dan tidak mau menghidupi roh. Bahkan menolak Roh Kudus, memuja Roh Kudus. Apaan itu Roh Kudus? Padahal semua dari firman. Orang-orang yang selalu bergerak dalam Roh Kudus tidak jauh-jauh dari minyak urapan dan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali dibilang, wah Pak Antoni pendeta sesat, pendeta yang karena berhubungan dengan hal-hal yang gak masuk akal. Tapi saya melihat dengan mata jasmani, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita percaya, kita hidupi firman dan kita hidupin roh kita. Bagaimana cara? Kita doa, kita bangun mesbah, perbaiki mesbahmu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau percaya Tuhan bukan karena waktu Bapak Ibu Saudara, tapi percaya Tuhan itu terhubung dengan Tuhan. Terhubung denganmu, kesukaanku. Artinya apa? Setiap saat, amin. Setiap saat harus terhubung. Di sana ada kekuatan yang baru, amin. Orang-orang yang terhubung ada kekuatan yang baru. Dan rohnya akan semakin menyala-nyala buat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita meresponi seperti hamba-hamba tadi yang menerima 5 talenta dan 2 talenta tadi, mereka akan dipermuliakan, amin. Mereka menjadi hamba yang baik. Kenapa? Ada tanggung jawab, ada respon, ada tindakan. Itu yang dilakukan Bapak Ibu Saudara. Tahun 2025 banyak orang bilang, ini tahun gak jelas. Bahkan saya mendengar juga banyak yang bilang, wah ini tahun yang ngeri. Tapi bagi saya ini tahun berkat Bapak Ibu Saudara, amin. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau imani, maka itu terjadi dalam hidupmu, amin. Engkau bilang tahun yang gelap, terjadilah gelap dalam hidupmu. Tapi ketika kau berkata tahun ini penuh dengan berkat, tahun ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, terobosan dalam nama Yesus, maka itu terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, ayo kita perbesar kapasitas, amin. Jangan berpuas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Karena saya percaya orang yang sudah puas, orang yang sudah nyaman dengan keadaan, dia akan segitu-gitu aja. Tapi mari kita sama-sama perbesar kapasitas. Amin. Di tempat ini saya percaya dibuka banyak hal untuk melayani. Disupport semua Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita mendengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Ayo Bapak Ibu Saudara. Bagian praise and worship, tim PW, banyak dengar lagu, banyak dengar musik. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, doa pribadi, disiplin, lakukan. Engkau yang sudah berkeluarga, bangun mesbah keluarga. Dan kau melihat Tuhan akan mempercayakan. Kenapa? Kenapa saya bilang kita harus bangun manusia roh kita. Ketika Tuhan sudah perbesar kapasitas, tapi manusia roh kita lemah, kecil, Bapak Ibu Saudara, kita mudah ambruk. Makanya saya dapat quote begini. Berkat Tuhan bisa membuat orang cinta Tuhan, tapi berkat Tuhan juga bisa membuat orang melupakan Tuhan. Penderitaan bisa membuat orang mencintai Tuhan lebih lagi, tapi penderitaan juga bisa membuat orang melupakan Tuhan. Berapa banyak orang yang diberkati Tuhan meninggalkan Tuhan? Berapa banyak orang yang menderita, sangat menderita, melupakan Tuhan, menjual imannya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama di awal Januari di tanggal 12 ini Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan perbesar kapasitasmu. Ayo sama-sama kita bareng-bareng saling mengangkat, membawa satu dengan yang lain, saling menopang, amin, saling support. Woi kamu bisa, kamu keren. Kesalahan-kesalahan kecil ya udahlah, rock and roll aja. Jangan terintimidasi karena aduh salah, saya kurang bagus. Jangan. Ayo semangat melayani, amin.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai bertanggung jawab, berespon dan bertindak, lalu kita hidupi manusia roh kita, kita kasih makan firman, saya percaya Tuhan akan membawa kita naik. Bicara soal perbesar kapasitas selalu bicara soal hati. Amin. Soal hati. Bagaimana engkau perbesar kapasitas hatimu? Bagaimana engkau bisa menerima, menampung sesuatu yang besar? Kalau kapasitas hatimu kecil, Bapak Ibu Saudara, kalau kapasitas rohmu kecil, engkau mudah marah, kecewa, engkau mudah tersinggung. Baru ditegur Pak Gembala, pemimpin, sudah merajuk. Bapak Ibu Saudara, saya sering ditegur orang. Kadang, saya lebih baik diam, tenang, dan belajar. Oh, terima kasih. Orang-orang yang menasihati kita justru orang-orang itu yang luar biasa, amin. Tapi kalau engkau selalu dipuji, wah kamu orang gini-gini, bisa jadi orang itu bersilat lidah, orang itu cuma memanipulasi. Tapi kalau ada orang-orang di circle pergaulanmu yang sering, kok kalau saya ketemu dia tuh saya seperti hati saya itu disayat saya. Bapak Ibu belajar, oh ada sesuatu yang luar biasa. Kadang kita sudah melakukan yang terbaik, tapi selalu dipandang sebelah mata. Setia saja, lakukan saja. Bapak Ibu Saudara, proses yang kau alami, kegagalan, sakit, luka, kehancuran, itu latihan otot iman, engkau diperbesar kapasitasnya. Semakin engkau ditekan dan engkau semakin diam, Bapak Ibu Saudara, engkau makin responmu semakin benar, amin. Tekanan yang kuat itu menghasilkan lompatan yang kuat. Anak panah di tangan pahlawan, panah itu ketika ditarik ke belakang, Bapak Ibu Saudara, ketika ditarik ke belakang itu kelihatan seperti mengalami kemunduran. Tapi Bapak Ibu perhatikan ketika panah itu, anak panah ditarik dan dilepaskan. Wah, melesat sangat kencang ke depan, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kalau kau sedang mengalami seperti, kok saya mengalami kemunduran ya, kok saya seperti mengalami, saya nggak maju-maju, berdiam diri dan tanya Tuhan. Mungkin Tuhan sedang membuat kapasitasmu semakin diperbesar. Amin. Bertanggung jawab, responi, bertindak, dan lakukan firman. Dan hidupin manusia roh. Kasih makan firman setiap hari. Kau akan melihat kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan lakukan luar biasa. Amin. Setia lakukan dan konsisten. Saya percaya Tuhan akan memakai hidupmu. Dan saya melihat gereja ini itu setia dan konsisten, Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat kita jumlah yang ibadah hari ini cuma segini. Jangan lihat. Saya sedang melihat sesuatu yang besar, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat dengan roh, dengan mata iman, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Saya melihat apa? Kesetiaan, ketaatan, konsisten. Mau ada orang, mau satu orang. Natal kemarin mungkin 100. Udah rock and roll aja, gereja ini tetap setia. Dan ini baru tahun pertama, 1 tahun Bapak Ibu Saudara. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima akan bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Makanya orang yang diperbesar kapasitas akan mengalami, dilatih, ditekan, diperbesar itu nggak mudah, sakit. Dibentuk itu sakit, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang bertumbuh itu sakit, amin. Sesuatu yang bertumbuh itu sakit. Emas yang dimurnikan, dibakar, itu nggak enak. Tapi pada akhirnya mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Percaya, ayo di tahun 2025 kita semangat. Semua saling support. Satu tim, saling support. Siapapun itu. Hilangkan semua iri hati, dengki, marah, benci. Udah jangan ada di hati kita lagi. Itu sampah. Amin. Bersama dengan Yesus kita bisa menjalani tahun 2025 dengan kapasitas hati yang baru. Makanya di firman Tuhan dibilang gini, jangan taruh anggur yang baru di kantong yang lama. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita tuh mengalami urapan yang baru setiap hari. Jangan bawa pengalaman masa lalu di hari ini, karena hari ini punya urapan tersendiri. Artinya apa? Kita bergantung penuh sama Tuhan. Amin. Bersihkan, murnikan. Kalau ada dosa, penghalang orang-orang yang sudah diperbesar kapasitasnya tadi. Firman Tuhan bilang di dalam perumpamaan tentang talenta tadi, hamba yang jahat, yang gali lubang dan taruh 1 talenta. Karena apa? Hamba ini malas. Yang kedua, orang yang diperbesar kapasitas hidup di dalam dosa. Kalau kita sudah malas, sudah hidup terikat dalam dosa, Bapak Ibu, kapasitas kita hanya segitu. Amin. Ayo, mulai bangkit. Jangan hidup dalam dosa.
Mulai lakukan, bergerak, dan lihat Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa. Mari kita tutup mata, kita berdoa.